Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Azura dengan NPM 2408260133. Di sini saya akan membahas pada blok kardiologi yang dimana judul mind map saya itu gagal jantung atau heart failure. Yang dimana definisi dari gagal jantung itu adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung sehingga jantung tidak mampu memompa darah sesuai kebutuhan metabolisme tubuh atau hanya mampu memenuhi kebutuhan tubuh dengan meningkatkan tekanan pengisian jantung, yang dimana artinya itu jantung masih dapat memompa darah tetapi tidak efektif sehingga organ-organ tubuh kekurangan oksigen dan nutrisi. Yang dimana gagal jantung itu bukan berarti jantungnya berhenti bekerja, tetapi kemampuan pompa jantungnya itu menurun. Jadi menurut AHA atau ACC HFSA 2022, gagal jantung itu merupakan sindrom kompleks yang ditandai dengan gejala dan tanda akibat gangguan fungsi ventrikel sehingga curah jantung menurun dan terjadi kongesti paru maupun sistemik. Adapun etiologinya yaitu yang pertama ada penyakit jantung koroner yang dimana merupakan penyebab tersering terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner sehingga otot jantung kita itu kekurangan oksigen. Akibatnya itu sel otot jantung menjadi mati, kemudian kontraksinya menurun, kemudian kemampuan memompa darahnya itu berkurang. Kemudian yang kedua itu ada hipertensi yang tidak terkontrol, di mana tekanan darah yang tinggi menyebabkan ventrikel kiri harus bekerja lebih keras. Jadi akibatnya itu hipertrofi ventrikel kiri, dinding jantungnya menebal, akhirnya melemah dan timbullah gagal jantung. Kemudian ada kelainan katup, yang dimana kelainan katup ini misalnya stenosis aorta, regurgitasi mitral, regurgitasi aorta. Kemudian ada kardiomiopati yang dimana ini penyakit otot jantung yang menyebabkan kontraksi menjadi lemah. Jenisnya itu seperti dilatasi, hipertrofik, sama retraksi. Terus ada penyakit jantung bawaan yang dimana kelainan sejak lahir yang menyebabkan beban kerja jantungnya itu menjadi meningkat. Terus ada miokarditis yang dimana peradangan otot jantung akibat virus, bakteri atau autoimun. Kemudian ada penyebab paru kronis yaitu misalnya PPOK atau hipertensi pulmoner yang bisa menyebabkan gagal jantung kanan. Kemudian ada pun patofisiologi dari gagal jantung itu yang pertama penyakit jantung seperti hipertensi, infark miokard, kelainan katup itu menyebabkan gangguan kontraksi jantung. Kemudian pada tahap 2 itu curah jantung atau cardiac outputnya itu menurun. Jadi cardiac outputnya menurun yang dimana stroke volume itu menjadi heart rate. Karena stroke volumenya menurun, maka jumlah darah yang dipompa itu ikut menurun juga. Kemudian tahap yang ketiga itu tubuh menganggap terjadi kekurangan aliran darah sehingga mengaktifkan mekanisme kompensasi. Jadi aktivasi sistem saraf simpatis tadi meningkat sehingga denyut jantung, kontraksi jantung, sama vasokontraksi, yang dimana tujuannya itu untuk mempertahankan tekanan darah. Namun kalau dia berlangsung lama justru memperberat gagal jantung. Kemudian ada aktivasi RAAS yang benar renin angiotensin aldosteron system, yaitu ginjal mendeteksi perfusi yang menurun, kemudian reninnya meningkat, kemudian angiotensin 2-nya meningkat, kemudian aldosteronnya meningkat. Jadi akibatnya itu retensi natrium, retensi air, sama volume darahnya meningkat. Kemudian ada pelepasan ADH yang dimana menahan air lebih banyak terjadi di anema. Kemudian tahap yang keempat itu terjadi peningkatan preload, yang dimana preload adalah volume darah yang masuk ke ventrikel sebelum kontraksi. Preload meningkat menyebabkan ventrikel teregang. Awalnya dia membantu meningkatkan kontraksi, namun bila berlebihan justru memperburuk fungsi jantung. Kemudian tahap yang kelima afterload yang meningkat, yang dimana jantung kita itu harus memompa melawan tekanan yang lebih tinggi supaya beban kerjanya itu meningkat. Kemudian di tahap ke-6 itu terjadi
remodeling ventrikel yang meliputi hipertrofi, dilatasi, dan fibrosi. Yang dimana lama-kelamaan kontraksinya semakin melemah. Kemudian tahap ketujuh itu terjadinya kongesti, yang dimana kongesti paru ini karena darah menumpuk di paru, jadi gejalanya bisa sesak, ortopni, sama PND. Kemudian ada pun manifestasi klinisnya, yaitu ada sesak napas yang dimana gejala yang paling sering. Kemudian ada ortopni, sesak saat berbaring. Kemudian ada PND, paroksimal nocturnal dyspnea, itu pasien tiba-tiba terbangun malam karena sesak. Kemudian harus duduk atau berdiri agar sesaknya itu berkurang. Kemudian mudah lelah. Kemudian ada penurunan toleransi aktivitas, kemudian batuk terutama pada malam hari. Kemudian ada edema tungkai, kemudian berat badannya meningkat, kemudian berdebar-debar. Kemudian cara menegakkan diagnosis. Yang pertama dari anamnesis. Dari anamnesis itu kita tanyakan sesak napasnya, kemudian apakah dia mudah lelah, kemudian apakah ada terdapat bengkak pada kakinya, apakah sebelumnya ada riwayat hipertensi, apakah ada riwayat penyakit jantung koroner, diabetes, penyakit ginjal, ataupun ada riwayat merokok. Kemudian pada pemeriksaan fisik dijumpai di inspeksinya itu takipnus, sianosis, dan edema. Pada palpasi nadinya cepat, kemudian akralnya dingin. Pada perkusi dapat ditemukan pembesaran jantung. Kemudian pada auskultasi dia terdapat rongki basah paru, kemudian bunyi jantung S3, kemudian murmur bila ada kelainan katup. Kemudian pada pemeriksaan vena JVJ-nya meningkat. Terus pada pemeriksaan penunjang pada fototoraks dapat ditemukan kardiomegali, edema paru, dan efusi pleura. Pada EKG kita menilai infak lama, terus ada hipertrofi ventrikel dan aritmia. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium meliputi Hb, elektrolit, ureum, kreatinin, glukosa, fungsi hati, profil lipid, dan TSH bila dicurigai dia ada gangguan tiroid. Kemudian untuk tata laksana non farmako itu edukasilah pasien. Pasien harus memahami penyakitnya, kemudian diet rendah garam, kemudian pembatasan cairan, aktivitas fisik, yang dimana kita harus bilang olahraga yang ringan dianjurkan bila kondisinya udah stabil ya bapak atau ibu. Kemudian berhenti merokok, kemudian menurunkan berat badan. Kemudian tata laksana farmakonya itu kita kasih bisa kaptopril, kemudian bisa lasartan, kemudian bisa sakubitril atau valsartan, yang mana merupakan terapi utama pada HF-REF karena terbukti menurunkan mortalitas dan angka rawat inap. Terus kita kasih beta blocker seperti bisoprolol, kemudian kita berikan juga dia obat diuretik seperti furosemid untuk mengurangi edema dan kongestinya. Kemudian untuk komplikasi dari penyakit gagal jantung ini dia bisa ke edema paru akut, terus bisa ke shock kardiogenik, kemudian ke aritmia, kemudian ke tromboemboli, ke stroke, gagal ginjal, bisa juga menjadi kerusakan hati akibat kongesti, sama kematian mendadak. Yang dimana prognosis dari gagal jantung ini, prognosisnya itu bergantung pada penyebab gagal jantung, fraksi ejeksi, respon terhadap terapi, kepatuhan minum obat, komorbid seperti DM, hipertensi, atau penyakit ginjal. Sekian mind map gagal jantung saya. Adapun daftar pusaka yang saya ambil yaitu yang pertama dari Heinrich PA, Boskrots B. Aguilar, D. et al. 2022. Kemudian ada Max Donas, T. Ametra, M. Adamo, M. et al. 2021. Kemudian dari Browald Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Kemudian ada Pathophysiology of Heart Disease An Introduction to Cardiovascular Medicine 2021. Kemudian ada Jamans, G.L. Fauci, As Kasper, D.L. et al. Harrison, Principles of Intermedical Mission tahun 2022. Sekian presentasi mind mapping saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.